Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang akan saya bahas adalah Seven Enablers, ya. Di mana di dalam COVID-5 ini memperkenalkan istilah enabler. Ya. Oke, langsung kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan enabler? Enabler adalah suatu entitas atau komponen yang dianggap penting dalam mempercepat implementasi konsep IT governance. Ya. Karena sifatnya yang penting atau utama, ya, maka enabler ini diambil dari komponen-komponen yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ya. COVID-5 melihat paling tidak ada 7 komponen yang paling penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan atau menerapkan konsep IT governance. Gitu ya. Jadi sebelum menerapkan IT governance itu harus tahu dulu gitu ya, Seven Enablers ini tadi. Apa saja yang termasuk dalam Seven Enablers? Ya. Yang pertama, ini adalah Principles, Policy, and Framework. Ya. Prinsip atau prinsip-prinsip utama yang dianut oleh perusahaan merupakan hal yang mendasari paradigma implementasi IT governance. Ya. Prinsip biasanya terdiri dari 3 sampai 5 kalimat yang benar-benar mencerminkan bagaimana paradigma atau strategi organisasi itu dalam menerapkan IT governance. Contohnya begini, semua yang terkait dengan IT, ya, yang terkait dengan IT di perusahaan kita outsource, ya, kecuali tidak ada perusahaan yang bisa menyediakan jasa tersebut, gitu ya. Prinsip lainnya, ya. Pokoknya semua yang terkait dengan aplikasi harus pakai open source, misalnya. Kecuali tidak tersedia yang open source, gitu ya. Atau ada juga yang memberikan prinsip adalah sedapat mungkin semua di-share atau berbagi pakai, seperti itu ya. Di-share atau berbagi pakai. Nah, prinsip inilah yang akan menjadi pegangan seandainya nanti dalam implementasinya banyak terjadi pilihan-pilihan atau terjadi peristiwa yang membuat seseorang harus mengambil keputusan. Nah, prinsip ini kemudian akan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, ya, atau biasa dianggap sebagai suatu aturan yang harus dipenuhi dalam perusahaan. Agar kebijakan tersebut bisa diimplementasikan, gitu ya, maka harus dibuat mekanismenya, gitu ya. Nah, itulah framework, ya. Jadi framework yang dimaksud di sini itu adalah enabler pertama, gitu ya. Principle, Policy, and Framework. Enabler yang kedua adalah proses seperti kita ketahui bersama, gitu ya. Organisasi apapun, ya. Ataupun perusahaan apapun, gitu ya, pasti memiliki bisnis proses. Ya. Bisnis proses inilah yang membuat perusahaan tersebut mampu memproduksi produk atau memberikan layanan yang diinginkan. Ya, termasuk organisasi non-profit yang memiliki misi tertentu. Nah, proses ini merupakan enabler yang kedua yang akan mempercepat penerapan IT governance. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Ya. Kita ketahui persis bahwa proses yang berjalan tadi pasti dijalankan atau diterapkan oleh yang namanya manusia, gitu ya. Manusia yang distrukturkan sedemikian rupa sehingga jelas tugas dan tanggung jawabnya, gitu ya, wewenangnya dan juga terkait dengan SOP-nya. Oleh karena itu, maka struktur organisasi menjadi hal yang terpenting yang akan menjadi enabler atau alat untuk mempercepat penerapan implementasi government. Itu yang ketiga. Betul ya? Kemudian yang keempat. Yang keempat ini adalah culture, ethics, and behavior process. Jadi, proses tadi dijalankan oleh sumber daya manusia yang distrukturkan ya pada akhirnya IT governance yang baik, ya, harus menjadi sebuah culture, harus menjadi sebuah culture, harus menjadi sebuah budaya yang tidak harus orang itu disuruh-suruh, ya, atau dipaksa, tetapi secara sadar menerapkannya. Itu yang penting, ya. Dan
Dan ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dari peraturan, ya, tetapi harus dilihat dari hal-hal yang terkait dengan non-aturan. Seperti itu. Disinilah etika kemudian masuk ke kultur etika, ya, itu akan menjadi perilaku yang harus dijalankan oleh sumber daya manusia dari waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, kemudian enabler berikutnya, ya, adalah information, ya. Kita ketahui bahwa informasi merupakan sektor penting dari sebuah perusahaan yang merupakan hasil dari pengolahan data, ya. Informasi ini juga dianggap jadi enabler yang penting gitu, ya. Karena apa? Karena informasi harus dijaga, ya. Informasi harus dirawat, informasi harus dikelola, karena merupakan aset sumber daya perusahaan yang paling penting, ya. Nah, selanjutnya adalah service infrastructure and application. Gitu, ya. Dari namanya, ya, kita bisa melihat bahwa domain ini domain hardware dan software. Artinya, apa artinya? Bahwa semua proses tadi, struktur organisasi, informasi, dan lain sebagainya, dijalankan oleh aplikasi web, oleh infrastruktur yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, ya. Nah, yang terakhir ini adalah yang ketujuh adalah people, skills, and competency. Nah, oranglah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi tata kelola yang dijalankan dalam konteks perusahaan. Ya. Oleh karena itu, maka sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki keahlian sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing, ya, memiliki keahlian dan tugas di bidangnya masing-masing di suatu organisasi tersebut, ya, akan menjadi kunci penerapan IT governance yang baik. Gitu, ya. Nah, dari ketujuh hal tersebut, gitu, ya, saudara-saudara, ya, jika kita lihat bahwa ini bisa kita menjadi tiga bagian besar, di mana yang pertama tadi itu yaitu principles, oversight, and framework, ya, merupakan hal yang utama yang akan menjadi pemicu dari keenam enabler yang lain, ya. Enabler yang di atas kalau kita lihat adalah terkait dengan organisasi, sementara enabler yang di bawah terkait dengan sumber daya atau resources. Dengan kata lain kita bisa melihat di sini alignment atau keselarasan antara infrastruktur bisnis dengan teknologi informasi. Inilah yang dimaksud dengan 7 enablers dalam COVID-19. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah roles, activities, and relationship COVID-19. Jadi, salah satu prinsip dalam COVID-5 yang dijelaskan atau didefinisikan sebagai covering enterprise end-to-end mengandung arti bahwa seluruh pihak di dalam organisasi bertanggung jawab terhadap implementasi dari IT governance. Ya, ada beberapa pihak yang dimaksud. Paling tidak ada 4 pihak utama yang dimaksud terkait dengan covering enterprise end-to-end. Ya, keempat komponen atau domain stakeholder ini memiliki peranan aktivitas dan hubungannya yang berbeda-beda. Ya, mari kita mulai satu persatu. Komponen pertama adalah pemilik atau stakeholder atau shareholder utama dari perusahaan tersebut. Ya, biasanya pemilik atau yang memiliki uang tidak secara langsung melakukan implementasi atau menjalankan perusahaan, dia menanamkan uangnya saja, gitu, ya, dan memilih sejumlah pimpinan untuk menjalankan perusahaan tersebut. Ya, oleh karena itulah dikatakan bahwa owner dan stakeholder, gitu, ya, sebagai domain yang pertama yang mendelegasikan wewenangnya kepada governing body. Ya, governing body ini biasanya adalah perwakilan dari shareholder seperti komisaris, gitu, ya. Di mana komisaris ini bekerja sama-sama erat, ya, dengan direksi untuk sama-sama memastikan bahwa perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Ya, nah, komisaris memastikan direksi menjalankannya. Ya. Oleh karena itulah maka domain yang kedua ini adalah governing body yang terdiri biasanya dari yang pertama itu dewan komisaris, ya. Nah, dewan komisaris, dewan direksi, gitu, ya. Setelah mendapatkan wewenang tersebut, ya, maka governing body dalam menjalankan
dalam menjalankannya, gitu ya, akan menyerahkan kepada manajemen. Ya. Sesuai dengan namanya, direktur mereka, namanya ya, direktur ya. Mereka akan memberikan direksi ataupun direction arah kepada segenap manajemen, baik high level management, middle level management, ataupun low level management, untuk menjalankan perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, nah disinilah komponen yang ketiga, itu manajemen. Sesuai dengan namanya, manajemen yang kita tanggung jawab untuk merencanakan, mengadakan, menerapkan, mengawasi, mengendalikan, dan juga menilai. Ya. Maka manajemen akan melakukan, akan memberikan instruksi, gitu ya, kepada seluruh jajaran implementer di bagian operasional, ya, para pelaku eksekusi dari strategi yang sudah dipilih tadi ya. Ini adalah komponen-komponen yang selanjutnya adalah komponen yang keempat, yaitu para staff yang berada di jajaran implementasi eksekusi atau operasional. Ya. Dan mereka nanti akan memberikan laporan kepada manajemen, ya, mengenai pelaksanaannya. Ya. Jadi seperti itu. Ini adalah instrumen yang dipakai oleh manajemen untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Dan kemudian kita lihat juga di sini manajemen akan menjadi akan dimonitor oleh governing body, ya, secara berkala, gitu ya, untuk memastikan bahwa manajemen benar-benar telah menjalankan sesuatu seperti yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan. Ya. Biasanya dalam bentuk laporan KPI ya, dan lain sebagainya. Dan governing body inilah yang akan bertanggung jawab atau akuntabel terhadap para pemegang saham. Gitu ya. Akuntabel biasanya akan disampaikan dalam misalnya rapat umum pemegang saham atau dalam kesempatan periode lainnya. Gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hubungan tata kelola antara keempat domain, yaitu yang pertama adalah pemilik perusahaan, ya, governing body yang terdiri dari dewan komisaris dan direksi, turun lagi ke manajemen, dan akhirnya ke level staff sebagai implementer atau implementasi. Dan bagaimana antara mereka saling mengawasi dan saling bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi perusahaan yang telah dicanangkan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya. Cukup di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.